بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها نسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها خير ما قبلها خير ما بعدها نعوذ بك من شر هذه الليلة شر ما فيها شر ما قبلها وشر ما بعدها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة آمين يا رب العالمين. قال المصنف بركة الإمام Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Muawanah radhiyallahu taala anhu wa ankum, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan beliau kepada kita semua amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu taala anhu wa ankum ila anggala halaman 78 mengikuti petunjuk imam-imam besar, artinya ulama-ulama besar. Seyogianya setiap mukmin memelihara kelurusan akidahnya. Jadi kita itu jersidin harus dijaga akidah ini, nah kelurusannya. Kayak apa cara menjaganya? Dengan mengikuti petunjuk akidah yang telah disusun oleh salah seorang di antara imam-imam yang telah disepakati keagungan dan kedalaman ilmu mereka. Jadi harus bisi guru, harus ada pegangan, kada kawa membaca aja. Sehingga dikatakan bahwasanya seseorang itu tidak akan pernah sampai kepada Allah melainkan harus mempunyai guru. Seseorang tidak akan pernah mungkin bisa sampai kepada Allah hanya dengan ilmunya saja, akan tetapi harus mempunyai guru. Sehingga dikatakan wala budda min syaikhin tasiru bi sayrihi ila Allah bi ahlil qulubil munirati. La budda min syaikhin, harus punya guru. Tasiru bi sayrihi, yang engkau menempuh jalan seperti jalan mereka untuk sampai kepada Allah, min ahlil qulubil munirati, yang mereka itu adalah orang-orang ulama-ulama yang hatinya itu mempunyai cahaya. Makanya harus jaga akidah dengan cara mengikuti petunjuk akidah yang telah disusun oleh ulama-ulama yang disepakati keagungan, kemuliaan dan kedalaman ilmu mereka. Jangan ujaran aja. Jangan ujaran. Ilmu gin jangan ujaran juga. Ujar jangan. Ujar itu banyak salahnya masih. Pada himatku tidak seorang pun hendak melaksanakan hal tersebut akan menjumpai kumpulan dari berbagai keraguan sebaik yang dapat dijumpainya pada kumpulan akidah Imamul Ghazali. Jasidin itu bagus Imam Ghazali, yang diuraikan dalam kitab Ihya pasal pertama dari bab Qawaidul Aqaid. Jadi di bab pertama, di pasal pertama di bab Qawaidul Aqaid, artinya kaidah-kaidah atau rumus-rumus akidah. Nah, jadi pelajari di situ. Ciri ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai Imam Ghazali dan karangan-karangannya. Selain itu, mereka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kemunafikan sehingga membenci kepada Imam Ghazali dan karangan-karangan beliau.
Imam Ghazali ini orang hebat, orang mulia. Sampai-sampai dikatakan oleh sebagian ulama, perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat adalah mencintai kepada Imam Ghazali. Faman ahabba Imam Al-Ghazali, siapa orang yang mencintai Imam Ghazali, fahuwa min ulama'il akhirah, maka dia termasuk ulama akhirat. Wa man abghadahu, siapa orang yang membenci Imam Ghazali dan karangan-karangan beliau, fahuwa min ulama'id dunya, itu menunjukkan dia adalah ulama dunia. Sampai-sampai Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan kepada murid-murid beliau, faman kanat lahu ilallahi hajah, faman kanat lahu ilallahi hajah, siapa orang yang punya hajat, falyatawassal bil Imamil Ghazali, hendaklah bertawassul meminta kepada Allah dengan kedudukan Imam Ghazali. Nama beliau Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ada pernah orang bermimpi bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan di belakang Nabi Muhammad banyak para ulama. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau mengatakan ulama umat-umat engkau seperti Nabi di zaman Bani Israel. Saya ingin tahu kapasitas ilmu mereka sampai mana. Coba tunjuk siapa dari kalangan umatmu yang mereka adalah ulama agar berhadapan dengan saya. Maka Nabi Muhammad mencari mana Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mana Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Maka majulah Imam Ghazali. Kemudian Nabi Musa bertanya, masmuk? Imam Ghazali ditanya oleh Nabi Musa dalam mimpi, masmuk, namamu siapa? Imam Ghazali saking tingginya ilmu beliau tidak langsung menjawab. Ya Rasul, jawab, nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa langsung mengomen jawaban dari Imam Ghazali. Ya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya Ghazali, saya tidak menanyakan ayahmu, saya tidak menanyakan nama kakekmu, dan saya tidak menanyakan tentang nisbahnya engkau, tapi hanya saya menanyakan kepada engkau hanya namamu. Kenapa engkau menjawab Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali? Ujar Imam Ghazali, ya Rasul, izin jawab. Silahkan jawab. Nabi Musa langsung dijawab oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya Nabi Allah Musa, tahu kenapa saya menjawab seperti itu? Saya ingin bertanya kepada engkau. Ketika engkau ditanya oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Benda apa yang ada? Apa yang kau jawab? Engkau menjawab wahai Musa, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Engkau menjawab, dia adalah tongkatku, aku bersandar dengannya, dan saya menghalau kambing-kambingku dengan, dan banyak lagi manfaat yang lain. Kenapa engkau menjawab manfaat dari tongkat tersebut? Padahal Allah baru bertanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Kenapa engkau menjawab, saya bersandar dengannya, saya menghalau kambing saya dengan tongkat, banyak lagi manfaat yang lain. Bukankah hanya cukup engkau menjawab, qala tilka hiya asaya? Ya Nabi Musa, oh hebat nih orang, pintar bujur nih. Nah, yang berhak memuji pelukis adalah pelukis. Kalau yang memuji orang-orang biasa itu kada masuk tolak ukur. Tapi kalau sudah yang memuji adalah mereka seperti Abu Hasan Asy-Syadzili. Abu Hasan Asy-Syadzili memuji bagaimana beliau mengatakan kepada muridnya, kalau kalian punya hajat maka bertawassullah kepada Allah
carilah wasilah antara kalian kepada Allah agar hajatnya dikabulkan dengan berkat Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan hajat kita kabul dengan berkat Imam Ghazali. Jangan sampai kita itu kadang hendak bertawassul. Karena tawassul itu dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad sahibul kitab, ahlul barzakh minal awliya. Para aulia yang sudah ada di alam barzakh, mereka itu selalu berada di hadrat Allah. Sehingga faman tawajjaha ilaihim tawajjahu ilaih. Siapa orang yang bertawassul kepada mereka, mereka pun akan memohonkan kepada Allah. La ilaha illallah. Tawassul ini dari zaman Nabi Muhammad sudah ada. Dari zaman dahulu sudah ada tawassul. Yang cerita 3 orang terkurung di dalam gua, mereka bertawassul dengan amalnya. Adzabul Hasan Syadzili mengatakan, siapa orang yang punya hajat bertawassullah kepada Al-Imamul Ghazali rahmatullahi taala alaih. Sampai-sampai beliau mengarang Ihya Ulumuddin. Kemudian lagi kitab beliau banyak Ayyuhal Walad. Kemudian lagi karangan beliau Bidayatul Hidayah yang sering dibaca oleh orang Hadramaut. Orang Tarim dahulu, anak-anak tidak boleh keluar rumah melainkan sebelum membaca dan mengamalkan isi kandungan kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah, bidayah permulaan orang dapat hidayah, itu kitabnya. Ada yang halus kalau dibuat dalam saku. Tapi bukan masalah kecilnya, tapi siapa pengarangnya. Maka dari karena itu jangan kita banyak protes dengan Imam Al-Ghazali. Kadang-kadang kita protes, apa ini hadisnya palsu, apa ini hadisnya tidak ada asalnya, apa ini hadisnya maudhu, apa ini hadisnya tidak la aslalah, tidak ada asalnya. Jangan protes dengan Imam Ghazali. Ente siapa, Imam Ghazali siapa? Ada Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kalau kita lihat kitab beliau, rata-rata kalau sudah menyebutkan tentang sabda Nabi Muhammad SAW tidak disebut perawinya. Siapa perawinya? Ini sumbernya hadis dari siapa? Siapa yang meriwayatkannya? Kenapa? Karena Al-Imam Al-Haddad, ini kelasnya Imam Haddad, belum lagi kelas Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, saya apabila ketika ingin mengarang kitab kemudian ingin meletakkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, ketika saya ragu apakah ini hadis benar dari Nabi Muhammad, saya langsung bertanya kepada Nabi Muhammad. Kita siapa memprotes Imam Ghazali? Mereka mengatakan semacam itu. Saya apabila ragu terhadap hadis yang saya letakkan di dalam salah satu karangan kitab saya langsung menanyakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah ini memang benar dari engkau hadis tersebut? Kata Nabi, na'am, baru saya letakkan. Makanya jangan banyak protes. Kadang-kadang umat akhir zaman, ulama akhir zaman, ya Allah, apa karangan Imam Ghazali, apa karangan maka Ghazali kayak kawannya berkeliangan dan sebagainya, beradab sedikit. Al-Imam Al-Ghazali sampai Al-Imam Al-Haddad mengatakan, orang yang tidak pernah membaca kitab Ihya, maka orang tersebut tidak mengenal rasa malu yang sebenarnya. Adzal Ihya Ulumuddin. Allah. Banyak orang yang meringkas-ringkas Ihya Ulumuddin. Sampai di sana guru mulia Al-Habib Umar punya ringkasan Gabasun Nuril Mubin min Ihya Ulumuddin Rub'ul Muhlikat. Ada di sana rangkuman dari guru mulia Al-Habib Umar. Mudah-mudahanlah kita dapat berkah mereka insyaallah dengan berkat menyebut nama mereka. Perhatikanlah itu baik-baik, dan itu apabila masih ingin tambahan, bacalah dalam buku Ihya tersebut dalam Ar-Risalah Qudsiyah. Itu kan belum terbaca lagi, hendak menambah pulang biasanya. Yang diuraikan di pasal ketiga, dan jangan hendaknya engkau memasuki ilmu kalam secara amat mendalam. Jangan pula mencoba ikut dalam perdebatan-perdebatan. Jangan hendak membuat berdebat, walaupun dengan alasan mencari kepastian dalam ma'rifat tentang hal itu. Jangan hendak berdebat. Amunnya ujung-ujungnya timbul bakalahian dan lain sebagainya. Bagaimanapun engkau tidak akan meraih ketenangan hati dengan ilmu ini. Al-ilmu kullu khasyah yu'raf bidzaka ahlah. Ilmu itu
mendatangkan rasa takut kepada Allah. Bukan untuk didebat, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk disombongkan, bukan untuk agar kita mencari keuntungan dunia dengan ilmu. La, al ilmu kullu khasyah yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu mewariskan, mendatangkan rasa takut kepada Allah, sehingga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, al ulama warathatul innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah dari kalangan para ulama. Mudah-mudahan kita diberikan rasa takut kepada Allah.